Spanyol. Ada kabar lagi. Oke, ini artinya ada kabar lagi. Oh, oke, dia semacam membuat sebuah titik koordinat nih, geng. Coba kita cari ya titik koordinatnya ya. Nah, tempat itu ada di sini. Ini tempatnya namanya Refugi 307. Oke. Ini nggak ada video ininya ya. Oke, ini semacam terowongan bawah tanah gitu ya, geng. Refugi ini ya, Refugi 307. Nah, tadi berarti data yang dia kasih itu ngarahnya ke sini, geng. Yo, geng, tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita sempat membahas tentang seorang time traveler yang bernama Jafir yang menggunakan sebuah akun TikTok yang bernama Unico Sobre Viviente. Nah, di sana Jafir ini menyebarkan atau mengupload banyak video-video yang sangat-sangat janggal gitu ya. Dimana dia mengaku kalau dia itu terjebak di dunia paralel tahun 2027. Dan makna daripada dunia paralel ini maksudnya adalah dia itu berada di sebuah bumi yang sama, kota yang sama, dunia yang sama, namun tidak ada satu orang pun di sana karena orang-orang di kota tersebut sedang menjalani hidup di tahun 2021. Nah, dia di 2027, orang-orang di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat dari video yang dia sebarkan, kehidupan paralel yang dia jalani ini hanya berlaku bagi makhluk hidup awalnya ya, bagi makhluk hidup. Jadi tatanan kotanya itu tetap sama, ya kan? Ada gedung, ada mobil, ada jalanan yang persis sama seperti di tahun 2021. Namun, tidak ada satu makhluk hidup pun yang berada di sana, benar-benar kosong. Jadi ibaratkan tuh semacam terpisah oleh sebuah dimensi gitu. Hidup di tempat yang sama, berada di tempat yang sama, namun tidak bisa saling bertemu atau tidak bisa saling melihat gitu. Nah, seperti yang gue katakan kemarin, Jafir ini sempat membuat sebuah eksperimen. Dia ditantang oleh salah satu selebriti gitu ya, dimana selebriti ini atau aktor ini meminta Jafir masuk ke dalam sebuah studio dan dia langsung membuktikan kalau dia bisa masuk ke dalam studio tersebut dan mengambil sebuah benda yang disembunyikan oleh si aktor atau si selebriti ini. Dan benar aja ada sebuah CCTV terekam, terlihat ada semacam bayangan kosong yang membuka pintu lalu masuk ke dalam studio tersebut dan diyakini itu adalah Jafir yang sedang berada di dimensi lain, yaitu dunia paralel tahun 2027. Memang agak sedikit gak masuk akal, mungkin buat kalian penonton-penonton dewasa agak apaan sih, gak logis gitu ya. Mungkin para bocil-bocil doang nih yang mau mendengar hal kayak gini gitu ya, semacam dongeng. Tapi hal ini benar-benar terjadi dan membuat heboh jagat sosial media. Nah, makanya gue angkat dan bahas. Ya tidak ada salahnya lah gitu ya kita membahas hal yang sedikit berbeda, hal yang bisa dikatakan tidak masuk akal tapi buktinya ada gitu. Oke, banyak yang meminta gue untuk membahas perkembangan daripada Jafir ini. Jujur aja perkembangannya secara detail itu tidak diketahui ya. Ini orang masih seperti biasa ya, mengupload video-video di TikTok, mengupload bukti-bukti kejanggalan di mana dia berada di dunia paralel yang benar-benar kosong gitu. Nah, jadi masih dengan cerita yang sama, dan kalaupun benar ini ceritanya dia berada di dunia paralel, itu artinya dia masih berada di dunia tersebut sampai saat sekarang ini dan belum bisa kembali. Nah, namun geng, ada sebuah temuan yang cukup janggal gitu ya. Berbeda dari statement atau berbeda dari paham kita sebelumnya tentang dunia paralel yang dimaksud oleh Jafir, di mana dia beranggapan kalau dia berada di dunia paralel 2027 dan tidak ada satupun makhluk hidup di sana. Namun di sini tiba-tiba saja dia mengupload sebuah video yang jelas-jelas memperlihatkan adanya makhluk hidup. Nah, langsung aja kita cek video-video yang sudah diupload oleh Jafir di TikToknya dia ya, geng. Langsung kita buka nih TikToknya Jafir. Nah, di sini udah ada semua video ya. Nah, video-video yang di sini ini udah masuk ke dalam konten kita yang sebelumnya, dan ini ada satu video yang aneh banget di mana Jafir mengupload sebuah video yang jelas banget di sini ada makhluk hidup, yaitu burung dara alias merpati gitu. Oke. Nah, kehidupan manusia memang nggak ada, tapi tuh harusnya ini adalah tempat yang ramai ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, makhluk hidupnya ya unggas gitu ya, ada. Tapi tidak ada makhluk lain seperti manusia atau hewan-hewan jenis lain, nggak ada. Oke, kalian udah lihat sendiri ya. Terus kita akan cek lagi nih ya, ada apa lagi gitu di TikToknya Jafir. Oke, ini ada sebuah kode. Ini apa nih? Wait.
Oke, ini ada kode gitu 8827. Oke. Oke. Ada sebuah tulisan glow in the dark. Coba kita artikan dulu ya, ini artinya apa ya? Translate. Spanyol. Ada kabar lagi. Oke, ini artinya ada kabar lagi. Oh, oke, dia semacam membuat sebuah titik koordinat nih, geng. Coba kita cari ya titik koordinatnya ya. 41. Gimana caranya 41 derajat? Bentar. Oke, kita coba cek ya. 41 derajat 22. Oke, 22 tab. Terus 17 N2 7. Oke, 17 N2 derajat 10 00 10 bener gak? Oke, ini kita udah lihat ya. Coba kita cek dulu tab. Yang keluar apa? Beta untuk ya. Oke, ini dia titiknya, geng. Oke. Titiknya itu ada di sebuah tempat. Bentar. Tempat ini. Oke. Nah, tempat itu ada di sini. Ini tempatnya namanya Refugi 307. Oke. Tempat apa nih, geng? Kok kayak terowongan gitu ya, geng? Ini gak ada video ininya ya? Oke, ini semacam terowongan bawah tanah gitu ya, geng, Refugi ini ya. Refugi 307. Nah, tadi berarti data yang dia kasih itu ngarahnya ke sini, geng. Ini ada sejarahnya nih Refugi 307 ini. Coba kita cari tahu ya. Refugi 307 adalah Muba Refugi 307. Shelter 307 is one of the bomb shelter that were built during Spanish Civil War to protect the population from this bombing. Oke. Refugi dari konsum. Oke, bentar. Jadi ini semacam, bentar ya, ini ada ininya nih. Oke, kita baca, gue baca dulu ya. Oke, kita langsung lihat nih, geng. Ini tempat bersejarah nih. Tiba-tiba dia nunjuk ke situ ya. Tempat ini emang tempatnya di Barcelona ya. Pada 13 Februari 1937 Barcelona menjadi sasaran serangan bom pertama dari 192 oleh tentara Franco. Oke, serangan ini membuat penduduk sipil menjadi protagonis perang tanpa disadari. Dewan Pertahanan Pasif dibentuk untuk mengatasi situasi menyelamatkan nyawa penduduk setempat. Tempat perlindungan pertama didirikan di ruang bawah tanah rumah di stasiun metro. Namun ketika pengumuman semakin intensif, orang-orang bergabung bersama untuk membangun tempat perlindungan serangan udara. Lebih dari 1000 dibangun selama perang. Oke ya, nih kalian udah lihat sendiri ya. Oke, mungkin Muhabba pengungsi 3. Arti daripada refugi itu adalah pengungsi ya. Oke, mungkin editor bisa capture ini, tampilin ya ke penonton. Nah, ternyata Jafir ini justru membuat sebuah titik koordinat terus mengarah ke lokasi tadi, geng. Oke, ini udah dia ngasih petunjuk lagi. Terus Delagar Barcelona. Ini tempat tadi ya, refugi tadi ya. Tuh, oke, dia di Barcelona nih. Semua nyala nih, geng. Tuh, ada kehidupannya cuma unggas. Manusia. Tuh. Ininya nyala, geng. Eskalatornya nyala tapi nggak ada manusia gitu ya.
Oke. Buset, bener-bener sepi banget nih. Semacam mustahil banget gitu kalau sepi, masa sih nggak ada titik satu orang pun dan manusia gitu. Gimana ngesettingnya gitu ya, aneh banget. Oke, nah itu video ininya. Terus ini apa nih, automobil Barcelona. Wait 10 Oktober 2021. Oktober 2021. Berarti baru banget dong. November. Ini acara akan diselenggarakan 10 Oktober 2021. Dia uploadnya kapan? Uploadnya kapan nih? Bulan 30 Oktober. Iya kan? Bulan 9. Dia upload kapan sih nih? Bentar gue jadi Jafir. Dia uploadnya bulan 9 tanggal 30. Oke. Banyak yang janggal sih menurut gue, bener-bener banyak janggal nih geng. Karena aneh banget ya. Bener-bener gak ada kehidupan loh. Nah cuman ada burung kan unggas gitu ya. Sementara yang lain-lainnya gak ada. Oke, ini kakinya dia. Ada suara. Oke. Nah ini nih yang gak enaknya nih. Kenapa dipotong videonya di sini? Apa ada orang di depan? Anjir, ini showroom geng. Jadi ini kayak apa ya? Kayak lo kalau misalkan mungkin ada yang warga Jakarta yang tahu ASBSD ini tempatnya kayak gini nih. Kayak tempat pameran showroom mobil gitu. Oke, dia masuk ke dalam tempat pameran ini. Dan lagi-lagi nggak ada orang di showroom mobil ini ya. Nah, terus kayak suara ininya nyala gitu, suara alarmnya. Ini apa sih, Renault ya? Oh iya, oke. Terus next video. Oke, dia oke, itu tadi dia dapat kunci mobilnya. Oke, masih seputar mobil ya. Ini dia ngasih lihat dalam mobilnya. Wait, ini di sini ada tulisannya nih. Jam 19.11, 28 derajat. Oke. Terus masih kan Renault kan, mobilnya Renault. Wah, ini aneh banget sih sumpah. Tuh. Ini kan tempat kayak gini nggak seharusnya kosong, guys. Pasti ada penjaga gitu tuh. Oke, ini lagi. Ini orang pakai backsoundnya update juga ya, di 2027 pakai sound kayak gini. Bener-bener nggak ada orang loh. Nah ini kok ada muka orang nih. Charlando Entos. Hola Javi, sacarme. Oh, dia wawancara sama orang tapi dia nggak mau kasih lihat mukanya, geng. Pues resulta que teóricamente no hay ningún impedimento para viaje en el tiempo. Ninguna ley física que lo prohíba explícitamente. Javi Santalola. Oh, dia diwawancara sama orang ini. Oke.
Oke, jujur semakin lama gue lihat videonya tuh gue makin bingung gitu ya, karena petunjuknya itu bener-bener nggak detail gitu, cuman video-video. Tadi ada sebuah petunjuk yang kayak koordinat, tapi setelah kita searching gitu ya, koordinat tersebut ternyata mengarah ke sebuah monumen bersejarah, yaitu lubang perlindungan gitu ya, di era perang gitu. Nah itu lubang perlindungan atau bunker gitu untuk menghindari bom serangan udara bagi warga Barcelona. Nggak tahu sampai sekarang maksudnya apa, tapi yang jelas Javier ini agak sedikit janggal sih. Yang katanya sebelumnya itu dia nggak bertemu siapa-siapa, nggak ada makhluk hidup, tahu-tahu ada burung di situ, kan aneh banget gitu ya. Oke, kita mungkin agak sedikit beranjak dulu nih dari kisahnya Javier ini, karena menurut gua belum banyak yang bisa kita ceritakan karena fakta-faktanya itu belum bisa terungkap gitu. Mungkin nanti di next time-nya kalau sudah banyak data dan fakta yang terungkap, kita akan coba untuk bahas lagi. Untuk selanjutnya gue bakal ngebahas teori dan penjelasan tentang time traveler nih, geng. Nah, sebenarnya ada banyak teori dan penjelasan tentang perjalanan waktu alias time traveler ini. Stephen Hawking, seorang ilmuwan gitu ya, pernah menjelaskan tentang fenomena ini, geng. Dia meyakini kalau adanya lubang cacing atau dengan kata lain adalah wormhole di segala hal, termasuk pada ruang dan waktu. Dan lubang cacing inilah yang diyakini oleh Stephen Hawking menjadi perantara atau jalan pintas menuju ke sebuah dimensi lain, alias semacam kecanggihan teleporter atau mesin waktu. Nah, teori fisika kuantum ini pernah digambarkan di sebuah film yang bernama The Last Mimsy. Ada satu adegan ketika seorang tokoh yang bernama Noah menteleportasikan kaleng soda ke atas meja. Di dalam adegan itu digambarkan sebuah space atau sebuah ruang di sekitar mereka terhubung dengan semacam jaring-jaring tak kasat mata, atau dalam hal ini menggambarkan jalur-jalur lubang cacing, geng. Nah, secara teori begitulah cara kerja lubang cacing yang dimaksud oleh Stephen Hawking. Dan untuk mengaktifkan alat ini dibutuhkan sistem khusus yang mungkin sampai saat sekarang ini sudah ditemukan atau justru sedang diteliti. Nah, wallahualam ya, tidak ada yang tahu gitu ya. Hanya mereka lah orang-orang elit global gitu ya, para ilmuwan itu yang tahu rahasia ini. Karena kalau alat-alat semacam ini pasti dirahasiakan gitu ya, nggak sembarangan bisa dipublish. Namun jika membahas tentang dunia paralel, ini ada beberapa kisah orang-orang yang melibatkan makhluk-makhluk dari dunia paralel. Nah, kita akan membahas satu persatu ceritanya. Yang pertama, lelaki dari Tauret. Nah, kisah ini terjadi tepatnya 60 tahun lalu di Bandara Haneda, Jepang pada tahun 1954. Awalnya semuanya itu terlihat biasa aja ketika seorang penumpang yang baru aja datang dari Eropa itu menunjukkan paspornya gitu ya kepada petugas. Namun ada hal yang aneh di mana ketika dia menunjukkan paspor, dia itu berasal dari negara yang bernama negara Tauret. Nah, negara ini benar-benar bisa dikatakan tidak ada di dalam peta, tidak ada, ya maksudnya tidak ada yang tahu gitu ya, baru pertama kali didengar. Nah, di kasus ini tentu saja si petugas ini kebingungan gitu kan. Katanya negara bernama Tauret ini berasal dari Eropa. Ketika petugas imigrasi meminta si pria ini menunjukkan di mana letak negaranya, terus dia menunjuk ke sebuah daerah yang bernama Andorra. Semakin membingungkan nih, geng ya. Ternyata si lelaki ini mampu membuktikan berbagai cap atau berbagai stempel dari negaranya itu yang benar-benar asli dan nyata. Jadi bukan negara-negara bohong gitu. Dia juga menjelaskan kalau kunjungan dia ke Jepang ini adalah dalam rangkaian untuk berbisnis dengan sebuah perusahaan yang ada di Jepang. Tapi perusahaan yang dia sebutkan ini benar-benar bisa dikatakan itu kayak fiktif, nggak ada di Jepang, tidak pernah ada dan tidak pernah terdengar gitu. Dan bahkan sebuah hotel yang katanya hotel ini nanti menjadi tempat dia nginep di Jepang merasa kalau mereka itu tidak menerima sebuah orderan atau bookingan dari pria yang berasal dari Tauret ini, geng. Akhirnya dia pun ditahan di sebuah tempat atau hotel dengan penjagaan yang sangat ketat oleh petugas. Namun anehnya nih ya, sebelum sempat diinterogasi, tiba-tiba saja pria ini menghilang tanpa jejak beserta dengan dokumen-dokumennya gitu. Nah, tapi jejak peninggalannya masih ada karena ini benar-benar real, kisah nyata gitu ya. Sempat difoto oleh petugas imigrasi dan dipublikasikan gitu. Jadi benar-benar aneh banget ya kejadian ini. Lalu kita ke kisah selanjutnya nih, geng. Kisah selanjutnya dialami oleh Rudolf Fentz.
terjadi di Times Square, New York City pada suatu malam, tepatnya pada jam 11.30 malam di bulan Juli tahun 1950-an. Sebuah insiden mengerikan terjadi ketika sebuah taksi menabrak seorang pria misterius. Sampai-sampai pria ini mati, geng. Polisi New York di saat itu sangat kaget melihat kondisi jasad daripada pria tersebut yang mengenakan mantel panjang dan sangat jadul seperti pada zaman dahulu. Belum lagi dia mengantongi sebuah koin dari tahun 1800-an dan sebuah kartu nama yang tertulis Rudolph Fentz dan terdapat sebuah surat untuknya yang bertanggal 1876. Nah, lalu penyelidikan dilakukan lebih lanjut. Polisi menemukan nama Rudolph Fentz Jr. pada sebuah buku telepon tahun 1939, geng. Namun ketika polisi datang ke alamat yang sudah tertera di buku tersebut, ternyata Rudolph Fentz Jr. ini sudah meninggal beberapa tahun lalu di umurnya yang ke-70 tahun. Lalu seorang polisi yang bernama Hubbard dari NYPD, dia mencari keterangan melalui istri daripada Rudolph ini dan dia mendapatkan sebuah cerita yang sangat mencengangkan, geng. Di saat itu dia mengatakan Rudolph sedang keluar untuk merokok, geng. Nah, di saat itulah Rudolph ini tidak lagi pernah kembali. Dari cerita tersebut, lalu polisi yang bernama Hubbard ini memeriksa sebuah dokumen yang berasal dari tahun 1876 dan di sana dia menemukan laporan orang hilang beserta dengan fotonya, geng. Dan foto tersebut sangat mirip dengan jenazah yang ditabrak oleh taksi pada tahun 1950-an. Gila nggak tuh? Disitulah orang mulai terbingung-bingung apa sebenarnya yang terjadi gitu. Kok bisa ada dua sosok di tahun yang berbeda gitu ya? Dan ceritanya sangat relate. Nah, inilah yang disebut dengan dunia paralel. Oke, kisah selanjutnya, bocah hijau dari Wall Pit. Sebuah desa di Inggris yang bernama Woolpit tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran dua anak kecil laki-laki dan perempuan pada abad ke-12. Kedua anak ini keluar dari lubang sarang serigala, geng. Mereka berdua menggunakan pakaian yang sangat aneh dan berbicara dalam bahasa yang tidak dapat kita mengerti. Tidak lama kemudian, anak yang berjenis kelamin laki-laki itu tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan dunia luar atau dunia yang baru dia temukan ini. Lama-lama dia itu semacam kesakitan karena depresi, karena gelisah, akhirnya meninggal dunia. Sementara yang wanita berhasil untuk beradaptasi dan berangsur-angsur menjadi layaknya manusia. Ia akhirnya dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan menceritakan kisahnya, geng. Nah, menurut anak perempuan ini, mereka berdua berasal dari sebuah negeri yang bernama Saint Martin, di mana negeri ini bisa dikatakan semuanya itu warnanya serba hijau. Gila, aneh banget ya. Berarti ada negeri lain atau ada dunia lain di balik dunia kita. Kita ke cerita selanjutnya, yaitu Utsuro Buno. Kejadian ini terjadi pada 22 Februari 1803. Beberapa nelayan dari pantai Harayadori di provinsi Hitachi menemukan sebuah kapal yang sedang hanyut. Kapal unik ini berbentuk seperti kohako atau dengan kata lain tungku pembakar dupa. Nah, bagian atasnya itu tertutup dengan kayu serta jendelanya itu menggunakan kaca kristal. Bagian dalam kapal ini dihiasi dengan teks-teks dalam bahasa yang tidak dikenal, geng. Selain itu, seorang wanita cantik yang berada di dalam kapal itu berusia sekitar 18-20 tahun ditemukan sedang tergeletak di dalam kapal. Wanita muda tersebut diceritakan memiliki kulit yang pucat, rambut merah menyala, dan berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Dia juga terlihat membawa sebuah kotak kecil yang selalu digenggam erat, geng. Karena khawatir dengan kondisi daripada wanita ini yang terlihat sangat aneh serta kotak kecil yang dia bawa gitu ya, akhirnya para nelayan ini melepaskan kembali kapal tersebut ke laut lepas. Anjir, merinding banget. Mulai sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi kapal aneh tersebut terdampar atau hanyut di lautan tempat nelayan mencari ikan tersebut, geng. Nah, dari beberapa cerita yang kita angkat tadi memang agak sedikit terdengar aneh. Bahkan mungkin ada yang mengatakan ini hanya mitos. Tapi ini benar-benar real terjadi. Di zaman dahulu, hal-hal aneh seperti ini gampang sekali ditemukan gitu ya. Gampang sekali terjadi. Berbeda banget dengan zaman sekarang. Dan sampai saat sekarang ini penelitian tentang lorong waktu, time traveler gitu ya, itu sedang marak-maraknya terjadi di dunia ilmuwan. Dan banyak sekali yang terus-menerus mencoba mencari bagaimana caranya menciptakan mesin waktu atau mesin time traveler ini. Nah, gimana menurut kalian, geng? Dari beberapa cerita yang kita angkat tadi, terus juga ada kejadian Jafir gitu ya. Semakin kesini semakin nyata saja gitu ya yang namanya time traveler. Apakah kalian percaya dengan adanya time traveler? Coba tinggalkan komentar di bawah.